Bagaimana dengan lantai yang mungkin kena najis? Karena saya punya anak kecil yang kadang teman-temannya main ke rumah, yang mungkin mereka dalam bersuci kurang bersih. Dan juga kadang ada saudara yang datang yang saya pernah tahu kalau di rumahnya itu, kalau anaknya kencing tidak dicebok. Yang seperti itu bagaimana Ustadz? Atau saya masa bodoh saja dengan yang seperti itu? Karena kalau saya suka was-was dengan kondisi rumah saya yang seperti itu, tapi suami dan anak saya tidak mempermasalahkan hal itu. Kalau saya mau membersihkan rumah, saya bingung harus mulainya bagaimana. Ini mohon tausiahnya. Kenapa harus bingung? Kok mempersulit diri sendiri? Kalau panjenengan pirsa betul anak kecil ngencing di lantai itu, ya lantainya dibersihkan. Ya, dibersihkan, dipel, diperciki air, dikesut, sudah selesai. Kalau tidak pirsa, tidak melihat dan tidak tahu, ya sudah. Al yakin la yuzalu bisyak. Satu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan satu keraguan. Nah, tadi ketika panjenengan belum pirsa, belum melihat di situ ada kencing anak kecil tadi, berarti jenengan masih yakin lantai itu suci. Maka keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Hanya berdasar was-was tidak bisa. Yang namanya keyakinan, al-yakinu yuzalu bil yakin. Keyakinan itu hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan yang lain. Tadi ketika jenengan belum melihat anak kecil itu kencing, di situ belum terlihat ada kencing, maka keyakinan jenengan di situ suci, tidak najis. Lah begitu jenengan melihat ngerti-ngerti ngompol, jenengan pirsa, atau tidak melihat ngompolnya tapi pirsa ning kono kuning-kuning gitu, dan itu dipastikan kencing dari anak kecil tadi, maka dengan jenengan pirsa itu satu keyakinan yang baru. Keyakinan yang awalnya suci, kemudian ada najis dan jenengan yakin serta melihat itu najis, maka keyakinan baru ini menggugurkan keyakinan suci yang awal tadi. Nah, kalau melihat seperti itu tinggal dibersihkan, disucikan. Bisa dipel, perciki air, dikesut dan lain sebagainya. Kalau tidak melihat persis dan tidak tahu, di situ tidak ada asarnya, tidak ada tanda-tandanya, tidak ada bekas dan lain sebagainya, ya sudah, tidak usah was-was. Ini namanya penyakit mamang. Orang kalau mamang itu uripe kesel. Ya tak? Kesel. Setan itu punya 1001 cara untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Kalau dibujuk rayu dengan kemaksiatan vulgar, ternyata ada hamba Allah yang tidak mau mengikuti bujuk rayu setan. Dibujuk dengan zina, dibujuk dengan korupsi, dibujuk dengan khomer, banyak hamba Allah yang tidak mau karena terlalu vulgar bujuk rayunya. Maka bujuk rayu dengan sesuatu yang seolah-olah baik pun juga dilakukan oleh setan. Kaya-kayane, hati-hati loh, itu najis. Nanti kalau najis kamu sholat di situ tidak sah loh sholatmu. Sedang sholat itu kan menghadap Allah. Sedangkan sholat menghadap Allah itu tidak sah kalau pakaian atau tempatnya najis, maka dipel sih. Nanti ngepel. Habis ngepel sudah selesai. Hati-hati loh, kamu mau sholat tanganmu habis buat ngepel kencing tadi loh. Habis buat megang pel yang terkena kencing tadi loh. Padahal sudah dibersihkan tangannya.
Hati-hati kamu bersihkan dengan sabun. Sebelum tanganmu menyentuh sabun tadi, ya, tanganmu itu najis karena nyentuh pel yang bekas ngepel kencing tadi. Berarti kamu nyentuh sabun, sabunnya jadi najis. Kamu gini-gini kan malah mbok ratake najise. Meskipun habis itu dicuci lagi pakai air, masih setan tetap bisiki. Loh, kamu nyuci tadi kan mercik airnya. Kamu cuci airnya jatuh ke lantai kan mercik, kena kakimu, kena celanamu. Ayo harus mandi dulu. Mandi. Sudah mandi bersih toh, mau keluar kamar mandi. Hati-hati, kamar mandi itu tempat kencing, juga tempat buang air besar. Kamu keluar tadi, kakimu nyentuh air yang ada di kamar mandi itu. Masih tanda ada bekasnya. Lama-lama kehabisan waktu sholat, sudah selesai. Gara-gara penyakit mamang, penyakit was-was. Maka ini melelahkan, betul-betul melelahkan penyakit was-was itu. Najis ora, najis ora. Sudah mandi keramas, mandi junub, wah sudah semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah terguyur, bersih. Begitu keluar kok tiba-tiba, lah tadi gimana mandi saya karena terkena percikan air dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wah ini najis, mandi lagi. Lama-lama hilang waktu untuk sholat. Rekoso hati. Penyakit was-was itu rekoso hati, rekoso fisik. Kenapa? Hatinya kok rekoso? Ya rekoso karena aktivitasnya hanya untuk bersuci terus. Engkau najis, ganti kelambi. Engkau najis, ganti kelambi. Mau sholat saja sudah yakin tubuhnya suci. Bagi sholatnya, wah bajuku ini najis, akhirnya ganti kelambi. Ganti kelambi, ganti semuanya. Ketika tengah-tengah sholat, itu pun masih mamang. Allahu Akbar, takbiratul ihram rada didadi. Allahu Akbar. Baleni lagi. Allah. Geneng hati nganti mak tek gitulah baru jadi. Itu namanya penyakit mamang. Hatinya capek, fisiknya capek. Maka kalau ibu atau bapak tadi tidak melihat di situ ada najis, di situ ada kencing anak kecil, maka itu keyakinannya berarti suci. Sedangkan keyakinan al-yakin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak akan bisa dihilangkan dengan hanya sebatas was-was. Satu keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan lain. Kalau awalnya tidak melihat berarti yakin suci, kemudian berikutnya melihat berarti yakin najis. Berarti keyakinan suci terhapus dengan keyakinan adanya najis. Kalau hanya samar-samar was-was sudah berarti masih suci. Ada lagi. Kalau orang muslim memberi minuman kaleng atau makanan kue untuk kawan kantor yang agama Kristen merayakan hari Natal, boleh atau tidak, Ustaz? Kalau memberi makan minum jenengan kait-kaitkan dengan peringatan hari Natal, itu yang tidak boleh. Berarti panjenengan sebagai seorang muslim ikut merayakan hari besar agama lain. Dilarang itu. Tapi kalau hanya sebatas memberi makan dan minum, mungkin kue dalam kaleng pada orang yang lain agama, tidak seagama, tidak seakidah panjenengan, namun tidak dikaitkan dengan hari besar agama itu, maka itu boleh. Kita memberi orang Kristen misalkan, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu misalkan, makanan, minuman, hanya memberi, tidak ada kaitannya dengan urusan agama mereka, maka itu boleh. Namun jika dihubungkan dengan adanya kegiatan hari besar agama mereka, itu yang tidak boleh.
secara tidak langsung maupun langsung panjenengan ikut merayakan secara tidak langsung, merayakan hari besar agama lain. Loh, ini untuk toleransi. Toleransi bukan begitu. Toleransi itu menurut Islam itu sangat toleran. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku. Sehingga ini sangat toleran menurut Islam. Wis ora usah saling mencampuri urusan agama satu sama lain, masing-masing meyakini dan mengamalkan apa yang diyakini terkait dengan ajaran agamanya. Yang dirukunkan itu bukan ajaran agama itu, namun yang dirukunkan adalah umatnya, pemeluk agama itu. Kalau ajarannya jangan dirukunkan, jangan dicampur aduk. Yang harus dirukunkan adalah pemeluk agamanya, bukan ajaran agamanya. Selamanya tidak akan bisa rukun kalau ajarannya. Umat Islam merayakan Natal di gereja, ketoke apik to. Yang Muslim mengumandangkan adzan, saudara-saudara yang Kristen puji-pujian dengan lagu-lagu yang ada di gereja itu. Kumandang adzan dibarengkan dengan puji-pujian, kayane apik to, akur to. Tapi elek itu menurut Allah. Yang diakurkan bukan ajarannya, namun orangnya yang diakurkan, pemeluknya. Cara ngakurkinnya bagaimana? Menurut Islam yaitu lakum dinukum waliyadin itu. Wes, kalau saudara meyakini Kristen sebagai agama saudara, sudah silahkan, saya nggak akan ngurusi, nggak akan nyampuri, nggak akan melarang saudara ke gereja. Sebagaimana pula saya meyakini Islam agama yang benar, maka jangan larang saya, jangan campuri urusan saya untuk menjalankan Islam ini. Semuanya saling menghormati. Nah, tadi memberi kue dan lain sebagainya dihubungkan dengan Natal, berarti jenengan secara tidak langsung ikut merayakan hari besar agama lain. Itu yang dilarang. Kalau hanya sebatas memberi silahkan, tanpa dihubung-hubungkan dengan ritual keagamaan dalam agama itu. Monggo silahkan. Ya, ada lagi. Beberapa minggu yang lalu saya mendengarkan tausiah almarhum Al-Ustadz dengan siaran ulangnya, yaitu wanita muslimah yang sudah balik tanpa berkerudung sholatnya tidak diterima atau ditolak oleh Allah. Mohon penjelasannya, maksudnya ditolak atau tidak diterima di sini yang bagaimana, Ustaz? Itu maksudnya kalau ada wanita yang sudah balik, artinya sudah haid, itu kalau sholat harus menutup aurat dan harus menutup kepalanya dengan kerudung. An Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqbalullah sholata haidin illa bi khimarin. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seorang wanita yang sudah haid tanpa kerudung kepala. Itu tidak akan diterima oleh Allah sholatnya. Jadi maksudnya Allah hanya akan menerima sholat seorang wanita yang sudah haid kalau sholatnya dengan menutup perhiasannya, dalam arti auratnya, dan dengan kerudung kepala. Nah, kalau orang ini sholatnya betul, tentu dia akan menutup aurat berkerudung tidak hanya ketika mau sholat saja. Kalau sholatnya berfungsi, baik dalam sholat maupun di luar sholat, di hadapan yang bukan mahramnya, wanita yang sudah haid, kalau sholatnya berfungsi, maka dia juga tetap akan menutup auratnya.
tetap akan berjilbab, tetap akan berkerudung karena itu perintah Allah. Kalau ada wanita yang ngaku Islam, dia juga sholat, meski saat sholat dia menggunakan tutup kepala atau kerudung menutup auratnya, namun ada potensi sholatnya belum tegak fungsinya, karena di luar sholat masih membuka aurat, dipamer-pamer ke sana kemari. Maka seorang wanita muslimah yang sudah haid, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, di hadapan yang bukan mahram, dia akan menutup aurat. Tapi kalau dia sholat tanpa menutup aurat, bisa dipastikan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu maksudnya seperti itu. Ya, ada lagi.